Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit membahas terkait dengan perawatan dan pengukuran Central Venous Pressure atau sering disebut dengan CPP. Di mana yang kita ketahui bahwa Central Venous Pressure atau CPP atau yang kita kenal juga dengan tekanan vena sentral merupakan sebuah prosedur memasukkan kateter intravena yang bersifat fleksibel ke dalam vena sentral dengan tujuan untuk memberikan terapi melalui vena sentral. Dan ujung dari kateter itu berada pada superior vena cava. Selanjutnya, tekanan vena sentral ini secara langsung akan merefleksikan tekanan pada atrium kanan dan secara tidak langsung akan menggambarkan beban awal jantung kanan atau tekanan ventrikel pada akhir fase diastolik. Nah, letak vena sentral ini berada di dalam toraks, sehingga pengukuran CVP akan dipengaruhi oleh perubahan tekanan intratoraks. Akibatnya, hasil CVP akan berfluktuatif secara sesuai dengan pernapasan pada pasien itu. CVV ini akan berkurang saat fase inspirasi spontan dan akan meningkat saat tekanan respirasi positif. Sehingga pengukuran CVV harus dilakukan pada akhir ekshalasi atau ekspirasi, yaitu ketika otot respirasi mengalami relaksasi dan tekanan intratoraks mengalami kestabilan. Terkait dengan nilai CPP, ya, sini ada 3 sumber yang mengatakan, tetapi secara umum nilai dari CPP itu adalah 3-10 cm H2O atau 3-10 mmHg. Menurut Kelly, yaitu nilai CPP adalah 3-8 cm H2O atau 2-6 mmHg. Sedangkan menurut Isakovic, yaitu 5-10 cm H2O. Apa sih perbedaan cm H2O dengan mmHg? Ini kita akan bahas nanti dalam pembahasan cara pengukuran. Pada kasus pasien dengan asma atau COPD, nilai CPP dapat meningkat selama proses ekshalasi karena adanya hambatan jalan nafas, sehingga evaluasi fase inhalasi untuk menghindari hasil yang salah. Artinya, pada pasien dengan asma dengan COPD, proses penilaian dari nilai CPP itu dilakukan pada fase inhalasi pada pasien. Yang perlu diketahui juga bahwa nilai CPP itu akan meningkat, itu tandanya pasien mengalami kelebihan cairan. Sedangkan CPP yang menurun artinya pasien mengalami kekurangan cairan. Nilai CPP diperkirakan akan meningkat 5 cm H2O atau 2 mm air raksa pada pasien yang terintubasi atau pasien-pasien yang menggunakan ventilator atau ventilasi mekanik. Ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan nilai CPP. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan volume darah pada vena, ada ganggal ventrikel kanan, tampun nada jantung, hipertensi pulmonal, kemudian pasien yang terpasang ventilator, atau prosedur pemasangan yang salah, prosedur pengukuran yang kurang tepat, atau ujung kateter tersumbat atau bergeser. Sedangkan beberapa penyebab penurunan CPP diantaranya adalah hipovolemi, peningkatan vasodilatasi vena perifer, tekanan intratorakal yang meningkat, adanya shock sepsis, dan adanya disfungsi sistem saraf simpatik. Ada beberapa indikasi pemasangan central venous pressure atau CPP. Yang pertama yaitu pada pasien yang mengalami gangguan keseimbangan cairan, kemudian digunakan sebagai pedoman penggantian cairan pada kasus hipovolemi, mengkaji efek pemberian obat diuretik pada kasus-kasus overload cairan, sebagai pilihan yang baik pada kasus penggantian cairan dalam volume yang banyak, mengevaluasi kegagalan sirkulasi sebagai prosedur khusus seperti pemacu jantung, hemofiltrasi, atau dialisis. Sebelum melakukan prosedur pemasangan CPP, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebaiknya prosedur pemasangan itu dilakukan di ruangan yang tidak steril atau ruangan operatif, karena prosedur pemasangan CPP merupakan prosedur invasif. Dan sebelum melakukan pemasangan CPP, sebaiknya telah dilakukan informed consent kepada keluarga dan pasien. Kemudian, kita juga harus menjelaskan prosedur kepada pasien untuk mengurangi kecemasan pada pasien dan mengharapkan kerjasama yang baik pada pasien. Ketika akan melakukan pemasangan CPP, kita harus memastikan ketersediaan CPP. Apakah jenis single, double, atau triple ya, terkait dengan lumen dari CPP itu sendiri. Terkait dengan daerah pemasangan CPP, terdapat beberapa daerah. Yang pertama adalah vena subclavia, vena jugularis, baik jugularis internal ataupun jugularis eksternal, vena femoralis, vena antekubital ya pada vena basilica media ataupun capalica, atau vena umbilicalis pada bayi yang baru lahir. Tetapi secara umum, yang lokasi yang paling sering digunakan sebagai lokasi pemasangan CPP adalah vena subclavia atau vena jugularis internal. Untuk posisi pemasangan, jika lokasinya itu di vena subclavia, maka posisikan pasien dengan posisi supin
dengan posisi kepala lebih rendah atau terhadap yaitu 10-15 derajat hingga pena terisi. Sedangkan jika lokasi di pena juga dari internal, posisikan pasien itu dalam posisi supin atau terhadap kepala diposisikan lebih rendah 15 derajat dan 45 derajat ke arah kontralateral pada tempat penusukan. Untuk cara pengukuran ada dua. Yang pertama dengan manometer yang dilambangkan dengan cm H2O, dan yang kedua dengan transducer dilambangkan dengan mmHg. Dan kali ini kita akan coba mendemonstrasikan pengukuran CVP dengan menggunakan manometer. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan demonstrasi melakukan pengukuran CPP dan melakukan perawatan CPP. Yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengukuran CPP, posisi pasien harus dalam kondisi supinasi ataupun supine dengan posisi pasien tidur tanpa adanya bantal, kalau bisa bantalnya kita tanggalkan. Kemudian posisi tangan pasien itu abduksi ke samping atau bisa juga diangkat ke atas kalau pasiennya tidak bisa melakukan abduksi ke samping. Nah, gunanya adalah apa untuk melakukan posisi tangan? Itu untuk memudahkan kita ketika kita akan melakukan pengukuran zero point menggunakan water pass. Kita izin kepada pasiennya dan kita jelaskan kepada pasiennya apa tujuan kita melakukan pengukuran CPP dan apa tujuan kita melakukan perawatan CPP. Pak, saya izin ya mengambil bantalnya. Izin ya Pak. Kita buka sedikit baju pasien untuk menentukan zero point pasien tadi. Baik, ketika kita sudah mengatur posisi pasien, selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran zero point. Dan yang perlu diingat adalah ini kita sudah mulai ke tahap melakukan tindakan, maka kita harus menggunakan handscone serta tetap mempertahankan 5 momen cuci tangan berdasarkan 6 sasaran keselamatan pada pasien. Untuk menentukan zero point, kita bisa lihat mulai mengukur dari ICS keempat, kemudian ditarik lurus ke bagian mid aksila. Nah, ketika sudah berada di mid aksila, itulah posisinya kita sejajarkan menggunakan water pass hingga ke posisi titik 0 yang ada di manometer. Baik, ketika tadi kita telah menentukan zero point menggunakan water pass, selanjutnya adalah kita membuka arah sistem 1, yaitu sistem 1 ini mengaktifkan infus ke arah CPP. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah aliran infus ini lancar atau tidak. Ketika sudah kita pastikan lancar, maka kita matikan infusnya. Selanjutnya adalah kita buka sistem 2. Sistem 2 itu adalah kita membuka aliran dari infus ke manometer. Tujuannya adalah untuk mengisi manometer ini hingga ke angka 25 atau dari 20 ke 25. Kita buka arah triway-nya, kita hidupkan infusnya untuk mengisi manometer hingga ke angka 20 hingga 25. Ketika kita sudah mengisi manometer hingga angka 25, selanjutnya adalah kita membuka sistem 3, yaitu membuka akses three-way dari manometer ke CPP atau ke pasien. Dan kita perhatikan undulasi yang terjadi pada manometer, kita perhatikan sampai batas mana cairan itu akan turun. Ya, kita lihat hal ini dipengaruhi dari fase inspirasi dan fase ekspirasi dari pasien. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa undulasinya itu berada di angka 1,5, artinya nilai CPP pasien itu adalah 1,5 cm H2O. Dalam kondisi ini, pasien ini mengalami kekurangan volume cairan karena nilai CPP di bawah nilai normalnya. Ketika sudah selesai dari manometer ke CPP dan kita sudah dapatkan nilainya, maka kita ubah lagi arahnya dari infus ke CPP dan alirkan kembali infusnya ke tubuh pasien. Oke, tahap selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran tadi, selanjutnya adalah kita melakukan perawatan daerah insisi ataupun daerah terpasangnya CPP. Nah, dalam hal ini kita menggunakan prinsip steril, tetapi untuk membuka balutan lamanya kita boleh menggunakan prinsip on steril ataupun prinsip yang bersih. Ya, kita buka.
Ketika sudah membuka, kita pastikan apakah di area sekitar insisi ini apakah ada tanda-tanda infeksi ya seperti kemerahan, pengeluaran darah atau sebagainya, dan kita pastikan apakah CPP-nya ini tertarik keluar atau tidak. Dan sebelum kita lanjut dengan perawatan, kita alirkan dulu infusnya, kita pastikan apakah CPP-nya ini lancar atau tidak. Ketika kita sudah memastikan infusnya ini lancar, maka kita lanjut ke perawatan dengan prosedur yang steril. Kita buka handscoon bersih kita dan ganti dengan handscoon yang steril. Sebelum kita mengganti handscoon steril, kita tetap harus mencuci tangan dulu ya untuk pencegahan infeksi nosokomial kepada pasien. Ketika kita sudah steril, maka kita siapkan alat sterilnya juga. Kemudian kita bersihkan area sekitar luka, boleh diawali dari dalam dulu. Lihat apakah lukanya ini kering atau luka basah. Kalau lukanya kering maka prinsip kita kering, kalau lukanya basah maka prinsip kita basah. Lakukan tindakan ini sampai kita merasa luka sekitarnya itu memang sudah bersih. Kalau misalnya kita menemukan adanya jaringan mati ataupun nekrosis, kita tidak boleh langsung melakukan gunting ya ataupun menggunting area sekitar. Misalnya kita menganggap ini adalah luka yang sudah nekrosis. Kita tidak boleh langsung menggunting, tetapi kita harus pastikan dulu ini sudah lembab atau tidak ya. Kita boleh menggunakan, kita lembabkan dulu lukanya. Ketika sudah yakin ini lembab, baru kita lakukan insisi ataupun pengguntingan. Ketika sudah selesai kita melakukan perawatan ya, maka selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan balutan ya. Ketika sudah selesai, maka kita rapikan kembali pasiennya. Kembalikan posisi pasien seperti semula. Maka tindakan pengukuran dan perawatan CPP telah selesai kita lakukan. Baik, demikian tadi ya penjelasan terkait dengan perawatan dan pengukuran central venous pressure dan demonstrasi terkait dengan pengukuran vena sentral dan perawatan CPP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.